Muhasabah hizbiyah merusak ukhuwah saudaraku, seorang muslim haruslah memiliki solidaritas dengan saudaranya, turut merasakan kesusahannya, tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, agar umat Islam dapat menjadi satu tubuh yang hidup, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan kaum mukminin di dalam cinta, kasih sayang dan kelembutan bagaikan tubuh yang satu. Apabila salah satu anggota tubuh mengeluh maka akan memanggil seluruh anggota tubuh lainnya dengan terjaga dan demam. Muttafaq alaihi. Saudaraku, tawaasyi, saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran merupakan sebab keselamatan dari kerugian. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran termasuk manifestasi nyata dari ta'awun syariah di dalam kebajikan dan ketakwaan. Dengan kedua hal ini, akan terpelihara agama ini, dan keduanya termasuk amar ma'ruf nahi munkar, merupakan sebab diperolehnya kebaikan bagi negeri dan penduduknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Qs. Al-Asr 1-3. Saudaraku, kesempurnaan dan totalitas perkara ini adalah dengan saling berwasiat di dalam kasih sayang, kecintaan, loyalitas, kelembutan dan perhatian. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berselisih kecuali mereka membaca surat Al-Asr. Di antara bentuk manifestasi ta'awun syariah di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari orang yang berbuat aniaya, mengajari orang yang bodoh dari mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka, menghibur atas duka cita mereka, membantu atas musibah yang menimpa mereka, menyokong jihad dan dakwah mereka, menyertai mereka di dalam salat Jumat, salat jamaah dan Id, perayaan mereka, mengunjungi orang yang sakit, memenuhi undangan, mengantarkan jenazah, mendoakan orang yang bersin dan menolong mereka dalam segala hal yang baik. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla sungguh telah mencela tafarruq, perpecahan, karena perpecahan menghilangkan ta'awun, kerjasama, pertautan, hati, kecintaan, dan menghantarkan kepada perselisihan, kesedihan dan kebencian. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Qs. Ar-Rum 31-32. Saudaraku, perpecahan merupakan syiar, semboyan kaum musyrikin, bukan syiarnya kaum muwahhidin, orang yang bertauhid, lagi mukmin. Oleh karena itu kaum salaf membenci tahazub, berpartai-partai, dan tafarruq, bergolong-golongan. Bahkan mereka memerangi dan mengharamkannya. Saudaraku, kita telah merasakan dan melihat sendiri apa yang telah dilakukan oleh hizbiyah, fanatisme, yang membinasakan, berupa keburukan-keburukan dan bencana. Mereka memasukkan rasa permusuhan dan kebencian di antara manusia, dikarenakan mereka berinteraksi dengan selain mereka dengan asas hizbi, kepartaian. Loyalitas mereka hanyalah untuk hizbi dan tanzim, organisasi, tidak untuk Islam dan agama. Mereka lebih mendahulukan ukhuwah hizbiyah, persaudaraan kepartaian, ketimbang ukhuwah imaniyah, persaudaraan keimanan. Menurut mereka, ta'awun disyaratkan haruslah berafiliasi dulu dengan partai mereka. Adapun muslim non-partisan, sekalipun ia teman lama dan sahabat akrabnya, prinsip mereka terhadapnya adalah ini termasuk kelompoknya dan ini termasuk musuhnya. Termasuk keburukan dan penyimpangan mereka lainnya adalah mereka lebih mengedepankan orang-orang bodoh, menjadikan gerakannya sebagai gerakan bawah tanah,
melemparkan benih-benih keraguan di tengah-tengah kaum muslimin, mencampur adukan antara yang haki dan yang batil, menjadikan luapan semangat dan perasaan sebagai asas, menomorakhirkan ilmu dan membuat keraguan-raguan terhadap para ulama. Inilah intisari ringkas keadaan kelompok-kelompok dan partai-partai yang mengikat dengan belenggu hizbiyah, yang menyembunyikan desahan nafasnya dengan ikatan rahasia. Apabila seorang muslim dari luar barisan mereka maju, maka mereka akan menuduhnya sebagai mutsabitun, pengendor semangat, musyawisyun, penyulut kebingungan, dan murjifun, penggoncang barisan, yang menghendaki porak-porandanya barisan Islam dan terbukanya rahasia kepada musuh-musuh Islam. Apabila datang seorang pemberi nasihat yang jujur dari barisan mereka, niscaya mereka akan menuduhnya sebagai orang yang menyeleweng dari manhaj, orang yang menghendaki perpecahan dan menelantarkan teman seperjuangan. Imam Robani, Syekhul Islam kedua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu berkata di dalam Madarijus Salikin, II-200, apabila seorang mukmin yang telah dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla berupa basyirah, ilmu yang mendalam, di dalam agama, pengetahuan akan sunnah Rasulnya dan pemahaman akan kitabnya dan diperlihatkan hawa nafsu, bidah, kesesatan dan jauh dari siratal mustaqim, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apabila ia menghendaki untuk menempuh jalan ini, maka hendaklah ia persiapkan dirinya untuk dicemooh orang bodoh dan ahlul bidah, dicela dan dihina serta ditahzir mereka. Sebagaimana pendahulu mereka melakukannya kepada panutan dan imam kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apabila ia menyeru kepada hal ini dan mencemooh apa-apa yang ada pada mereka, maka mereka akan murka dan membuat makar padanya. Maka dirinya menjadi orang yang asing di dalam agamanya dikarenakan rusaknya agama mereka. Asing di dalam berpegang teguhnya ia kepada sunnah, dikarenakan berpegangnya mereka dengan kebidahan. Asing di dalam akidahnya dikarenakan rusaknya akidah mereka. Asing di dalam salatnya dikarenakan rusaknya salat mereka. Asing di dalam manhajnya dikarenakan sesat dan rusaknya manhaj mereka. Asing di dalam penisbatannya dikarenakan berbedanya penisbatan mereka dengannya. Asing di dalam pergaulannya terhadap mereka dikarenakan ia mempergauli mereka di atas apa yang tidak disenangi hawa nafsu mereka. Ia adalah orang yang asing di dalam urusan dunia dan akhiratnya, yang masyarakat tidak ada yang mau menolong dan membantunya. Karena dirinya adalah seorang yang berilmu di tengah-tengah orang yang bodoh, penganut sunnah di tengah-tengah pelaku bidah, penyeru kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya di tengah-tengah penyeru hawa nafsu dan bidah, penyeru kepada yang ma'ruf dan pencegah dari yang munkar di tengah-tengah kaum yang menganggap suatu hal yang ma'ruf sebagai kemungkaran dan suatu hal yang munkar sebagai ma'ruf. Saudaraku, apa hukum berbilangnya jamaah, hizbiyah, dan kelompok di dalam Islam, dan apa hukum berafiliasi padanya? Lajnah Daimah lil Ifta, Komite Tetap Urusan Fatwa, yang diketuai oleh Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu yang beranggotakan Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullahu, Syekh Abdullah bin Gudayan dan Syekh Abdullah bin Hasan bin Qu'ud menjawab tentang haramnya hal ini di dalam fatwa nomor 1674, tanggal 7 Oktober 1397, sebagai berikut. Maka juga hizbiyah bukan hizbullah tidak boleh memecah belah agama kaum muslimin dengan bergolong-golongan dan berpartai-partai, karena sesungguhnya perpecahan ini termasuk yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah Azza wa Jalla mencela pencetus dan pengikut-pengikutnya, serta Allah Azza wa Jalla janjikan pelakunya dengan siksa yang pedih. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Qs. Ali Imran 103, dan firman-Nya, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Qs. Ali Imran 105, serta firman-Nya,
Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Qs. A6 159. Adapun para penguasa kaum muslimin, jika mereka yang mengurus dan mengelola aktivitas agama dan duniawi di tengah-tengah mereka, maka yang demikian ini disyariatkan, saudaraku, di dalam Majmu' Fatawa Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu, juz V/202-204, beliau menjawab dengan terperinci pertanyaan ini. Beliau rahimahullahu berkata, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita jalan yang satu, yang wajib bagi kaum muslimin menempuh jalan tersebut, yaitu jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus dan manhaj agama yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Qs. A6 153. Maka wajib bagi seluruh ulama kaum muslimin untuk menerangkan hakikat ini, berdiskusi dengan tiap jamaah dan menasehati seluruhnya supaya mereka mau meniti jalan yang telah digariskan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru padanya. Barang siapa menyeleweng dari jalan ini dan terus-menerus menentangnya, maka wajib bagi orang yang mengetahui hakikatnya untuk menyebarkan kesalahannya, mentahzir umat darinya, sampai manusia menjauh dari manhajnya dan sampai tidak turut masuk bersama mereka orang-orang yang tidak mengetahui hakikat keadaan mereka, sehingga mereka tersesat dan berpaling dari jalan yang lurus. Jalan yang mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengikutinya. Tidak ragu lagi, bahwasanya kebanyakan kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah di negeri-negeri Islam termasuk perkara yang disenangi oleh syaitan. Ini yang pertama, dan yang kedua, perkara ini disenangi oleh musuh-musuh Islam dari kalangan manusia. Saudaraku, Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullahu memiliki fatwa yang serupa di dalam fatwa beliau, HLM 196 cetakan Mesir. Beliau rahimahullahu berkata, tidak tersembunyi bagi setiap muslim yang mengetahui kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan yang dipegang oleh salafun as-salih radhiyallahu anhum bahwasanya tahazub, berpartai-partai, dan membentuk jamaah-jamaah yang beraneka ragam manhaj dan cara caranya, bukanlah bagian dari Islam sedikitpun. Bahkan hal ini termasuk perkara yang dilarang oleh Rabb kita Azza wa Jalla di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Saudaraku, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu memiliki fatwa yang serupa yang tersebar di dalam kitab As-Sahwah Islamiyah Dlawabit wa Taujihat, HLM 154. Beliau rahimahullahu berkata, tidak ada di dalam kitabullah dan AS sunnah yang memperbolehkan berbilangnya jamaah dan kelompok. Sesungguhnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan AS sunnah adalah yang celaan terhadap hal ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Qs. Al-Mu'minun 53. Tidak ragu lagi, bahwasanya kelompok-kelompok ini meniadakan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, bahkan apa yang dianjurkan olehnya di dalam firman-Nya. Sesungguhnya, agama Tauhid, ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Qs. Al-Anbiya 92. Saudaraku, Syekh Dr. Sholih Al-Fauzan, anggota lembaga ulama senior, memiliki fatwa yang serupa, yaitu ucapan beliau, tafarruq, bergolong-golongan, bukanlah bagian dari agama, karena agama memerintahkan kita untuk bersatu, dan hendaknya kita menjadi jamaah yang satu dan umat yang satu di atas akidah tauhid dan peneladananan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Qs. Ali Imran
103, sebagaimana termuat di dalam kitab Muhasab Hukmil Intima, ya Allah anugerahkanlah kepada jiwa kami ketakwaan dan sucikan jiwa kami karena Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkau adalah walinya dan maulanya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa menjaga ukhuwah dalam beramar ma'ruf nahi munkar untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.